Setelah kita buat function generate memory, kita coba import di file system kita panggil dengan object, panggil fungsinya lalu kita isi dengan require data dari file generate random function. Selanjutnya kita coba buat import file system yang merupakan lanjut. Lalu selanjutnya kita coba buat import file system yang dimiliki Node.js. Caranya const fs file selanjutnya ada read line. Caranya sama, itu require selanjutnya kita buat interface dari read line. Variabel rl diganti dengan fungsi read line dari file system, lalu get interface diisi dengan input kedua proses dan output proses. Nah, di sini kita punya variabel rl yang diisi dengan readline.getInterface. Jadi fungsi readline ini dia akan membuat sebuah interface yang berisi dengan program input proses stdin dan output proses std. Dia akan, jadi fungsi ini akan memberikan pertanyaan kepada pengguna, lalu akan di callback jika pengguna memberikan jawaban. Kita lanjut slide selanjutnya, kita membuat directory. Lalu diisi dengan folder database kita. Jika tidak ada file system atau tidak ada folder database di folder utama kita, maka buatlah directory dengan fungsi mkdir. Nah, jika tidak ada file directory atau file db di folder utama kita, maka buatlah file directory atau folder database. Folder maksudnya. Selanjutnya kita coba tag, variable tag. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kita akan melakukan pengecekan apakah di folder db ini ada file database .json. Jika di dalam folder database tidak ada file database JSON, maka buatlah array cf8. Nah, di
Dua fungsi ini adalah fungsi pengecekan. Yang pertama adalah fungsi pengecekan folder. Jadi jika di folder utama kita tidak ditemukan folder db, maka dia akan otomatis membuat folder db di folder utama kita. Lalu yang kedua sama seperti sebelumnya, tapi yang kali ini adalah isi dari folder db tersebut, yaitu file database.json. Jika di dalam folder database.json, jika di folder db tadi tidak ditemukan file database.json, maka dia akan otomatis membuat file database.json di dalam folder db. Selanjutnya kita membuat variabel question yang nanti dia akan berfungsi setiap pembuatan input yang akan dijalankan nanti. Kita gunakan fungsi promise. Return new promise. Resolve reject. Diisi dengan object question request. Lalu ada parameter answer yang nantinya akan diisi dengan resolve atau metode penyelesaian yang ada di file promise ini. Resolve answer. Jadi fungsi dari promise ini adalah membuat atau mengembalikan objek dari si promise ini. Di dalam promise ada dua parameter atau konstruktor dari si promise, yaitu resolve dan reject. Resolve resolve adalah fungsi penyelesaian yang dimiliki oleh promise, dan reject adalah fungsi penolakan yang dimiliki oleh promise. Di bawahnya ada file rl.question yang berisikan parameter quest, lalu jawaban answer yang diisi dengan resolve answer. Jadi fungsi ini akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada pengguna. Lalu jika pengguna memberikan jawaban, maka dia akan maka program dari si promise akan menyelesaikan fungsinya, memberikan sebuah penyelesaian. Kita lanjut ke selanjutnya, kita buat accounts item. Accounts item ini akan diisi dengan cons file system read file sync. Read file sync dari check, variable check, lalu F8. Lalu selanjutnya kita buat variabel data JSON.parse file. Selanjutnya kita coba buat konsol datanya. Lalu untuk menutup programnya kita gunakan rl close. Jadi variabel file ini dia akan membaca file database JSON yang ada di folder db. Lalu variabel data akan berguna untuk mengkonversi objek yang ada di database JSON atau data-data di database JSON yang bentuk awalnya adalah objek menjadi sebuah string. Nah, lalu rl close ini fungsinya adalah untuk menutup
menutup program yang sedang dijalankan. Coba kita buat ekspor terlebih dahulu tentang item. Sekarang kita coba buat ekspor function item ke file di sini. Kita coba buat const item require auto system, lalu kita sebut function get item get item. Lupa kasih tahu di awal, dalam file database.json ini kita kasih array kosong agar data yang kita buat bisa masuk ke dalam database ini. Jadi kita bisa membuat banyak database di file ini yang akan dimasukkan ke dalam array yang ada di database. Kita coba cek node.js. Nah, sini masih kosong karena kita belum membuat database-nya. Tapi di sini sudah aman sih. Jadi kita sudah bisa menjalankan atau mengambil data yang ada di database dengan function get item tadi.